Salam lestari, petir-petirku pecinta alam, kesunyian, dan kenyamanan. Di kesempatan kali ini, saya beserta 3 teman saya yang sama-sama merindukan suasana pegunungan, berniat mendaki tektok ke salah satu gunung di Jawa Timur. Mungkin bagi kalian yang sudah ke gunung ini akan sangat hafal dengan clue yang saya berikan. Gunung ini memiliki ketinggian 1653 mdpl. Di sepanjang jalurnya banyak terdapat candi-candi dan terletak di Kabupaten Mojokerto. Mungkin sudah ada yang bisa menebak gunung apa ini. Ya, Gunung Penanggungan, dengan puncaknya yang bernama Puncak Pawitra. Di perjalanan kali ini, saya lagi-lagi mendaki lewat jalur favorit saya, yaitu jalur Penanggungan via Jolotundo. Gak ada bosan-bosannya saya lewat jalur ini. Setelah melakukan simaksi, kita mulai bergegas melakukan pendakian. Di jalur Jolotundo, vegetasi hutan masih lumayan padat dan pohon-pohon besar masih bisa ditemui di jalur ini. Kita mulai start pendakian sekitar pukul 7.36 pagi. Jika batir-batirku sudah pernah lewat jalur ini, tentunya akan sangat hafal dengan pohon besar yang satu ini. Sela-sela akar yang unik dari pohon ini menjadi ciri khas tersendiri. Lumayan. Berdua apa? Ngantuk. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, kita beristirahat. Benar-benar terasa berat setelah lama rehat dari aktivitas pendakian. Di jalur ini kita akan menemukan percabangan. Di percabangan ini, jika ke kiri menuju Candi Bayi, ke kanan menuju Candi Carik, dan kita pun memilih jalur menuju Candi Bayi. Dari gunung ini nampak terlihat jelas gagahnya Gunung Arjuna Welirang. Wah, benar-benar menantang untuk didaki. Setelah 1,5 jam perjalanan, sampailah kita di Candi Bayi. Candi pertama dengan susunan batuan yang berbentuk persegi. Terdapat dupa yang masih menyala dengan bau asapnya yang khas. Sekitar 5 menit dari Candi Bayi, kita sampai di bebatuan yang terbentuk dari aliran lava zaman dahulu.
Petugas base camp sih menyebutnya dengan nama Watu Talang. Kurang lebih 25 menit dari Watu Talang, kita sampai di kawasan Candi Putri. Sayangnya saya tidak bisa mengambil footage Candi Putri dengan jelas karena di depan candi banyak pendaki yang mendirikan tenda. Tidak jauh dari Candi Putri ada candi bernama Candi Pura, dan tidak jauh dari Candi Pura sampailah kita di Candi Gentong. Candi ini berbentuk seperti gentong, batu bulat besar dan berlubang. Kadang di lubang tersebut ada uang yang ditaruh di dalamnya. Gak tahu tujuannya apa ya, mungkin dari pendaki atau dari warga sekitar. Di atas Candi Gentong, sekitar 3-5 menit perjalanan akan sampai di Candi Sinta. Menurutku ini candi terbesar dari beberapa candi yang tadi sudah dilewati. Setelah beberapa menit istirahat dan foto-foto, kita lanjut perjalanan. Setelah Candi Sinta, kita akan menemukan pertigaan. Ke kiri menuju Gajah Mungkur, ke kanan menuju Candi Siwa, Guru, Wisnu, dan goa yang dekat dengan Puncak Pawitra. Tapi saya dan kelompok saya ambil jalur yang lurus. Sebenarnya jalur yang ini tuh jalur yang sangat jarang dilewati oleh pendaki. Jalurnya sangat ekstrim dan benar-benar menguras tenaga. Setelah berjalan sekitar 1 jam dari pertigaan yang tadi, sampailah kita di kawasan Puncak Pawitra. Tepat di dekat goa yang ada di puncak.
Dan inilah puncak Pawitra Gunung Penanggungan 1653 mdpl. Kita sampai di puncak tepat jam 11.41 siang. Wah, benar-benar lagi panas-panasnya. Dan kita di puncak itu hanya ada kurang lebih 5-10 orang. Dan itu pun berpencar. Ada yang di gua, ada yang di sisi sebelah selatan, dan kelompok saya di sekitaran bendera. Di puncak juga terdapat sebuah makam, entah itu makam atau hanya sebuah petilasan. Setelah kurang lebih 1 jam di puncak, kita pun turun dan kita melewati jalur yang berbeda dengan jalur ketika kita naik. Kita lewat jalur goa, Candi Wisnu, Guru, dan Siwa. Jalan 20 menit dari puncak, kita pun sampai di goa. Goa ini cukup luas, bisa dipakai 2 atau 3 tenda. Tidak jauh dari gua, kita akan sampai di Candi Wisnu. Seperti inilah kondisi Candi Wisnu. Setelah mengambil footage Candi Wisnu, kita pun lanjut turun menuju base camp. Bekel. Tak jauh dari situ, sampailah kita di Candi Guru.
turun beberapa meter dari Candi Guru, kita akan melewati Candi Siwa. Hanya saja kita berada di atasnya, karena jalur pendakian tidak melewati tepat di depan Candi Siwa. Setelah Candi Siwa, kita menemukan pertigaan. Lurus ke arah Candi Sinta, Candi Gentong, dan ke kiri menuju Candi Lurah dan Candi Carik. Kita pun memutuskan untuk mengambil jalur ke kiri untuk melewati Candi Lurah dan Candi Carik. Menurut petugas, Candi Lurah dan Candi Carik merupakan candi yang masih utuh dan bentuknya masih terlihat rapi. Dan inilah Candi Lurah. Wah, ternyata benar. Candi ini memang masih megah dan masih bagus. Kisi apa cak? Duret kok. Tak jauh dari Candi Lurah, kita pun sampai di Candi Carik. Bentuknya tak jauh beda dari Candi Lurah, dan kondisinya pun terbilang masih cukup bagus. Dan inilah candi terakhir yang kita lewati. Pertama kalinya mendaki Gunung Tektok, dan benar-benar perjalanan yang melelahkan. Ternyata gunung ini kecil-kecil cabai rawit.